untuk membacakan susunan kegiatan untuk pagi hari ini. Pelaksana yang nanti pengabdian kepada masyarakat ini dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami dari Majelis Desmen dan DNF pimpinan daerah Muhammadiyah Surakarta sangat mengapresiasi kerja keras dari Bapak. Terima kasih Ibu Bapak. Alur nyambut karyo opo ditandani wit ngerti yo maka makanya toh ini makanya tanpa gaji ini ya, jadi timbang nganggur nanti tidak jadi balane setan. Yang saya hormati dari Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang bagian Majelis Dasmennya, yang lebih khusus ini amati di DNS di wilayah sekolah yang paling mendasar. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Pak Supono, Dr. Andeskono MPD dari TCM, yang adalah ketua dari tim pelaksanaan pengabdian, kemudian Ibu Ika dan saya Pak Ulet sebagai anggota. Kata Bapak Ibu. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, matur suwun sangat, kami telah diterima dengan sangat baik sekali di sini untuk melaksanakan program ini. Kami ke sini ini atas proyek pengabdian masyarakat yang didanai oleh Kemendikti Saintek. Kemudian kami bertiga menyusun nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat akan bisa mempraktekkan langsung. Matematika itu tidak hanya di kertas begitu, tapi juga ada praktek-praktek langsung, juga dengan IPA, jadi praktek langsung dengan harapan ini dengan praktek langsung tidak hanya paper and pencil gitu di website, supaya bermanfaatnya tidak hanya bagi kita tetapi juga nanti bisa diakses oleh teman-teman lain, guru matematika atau IPA di Muhammadiyah ataupun di luar Muhammadiyah. Nah, selain itu yang kedua adalah ini harapan kami kita dari 25 itu membuat namanya STEM community, ya, komunitas STEM community, komunitas STEM yang di situ kita bisa diskusi tentang kok saya kesulitan mengajarkan ini di matematika, baiknya gimana ya. Nanti saling diskusi, wah baiknya pakai pendekatan ini, kok saya pakai ini alatnya susah ya, kayak alat yang paling sederhana, kok ini pakai base block, kok pakai 10 frame misalkan, atau pakai yang lain gitu. Jadi berdiskusi sehingga ada perkembangan keberlanjutannya gitu ya. Penjelasan terkait PJBL oleh Ibu Ika. Terima kasih Mbak Elisa. Saya akan menyampaikan tentang PJBL-nya ya, tadi yang sudah disinggung oleh Bu Nukti. Tadi betul Bu pretestnya? Aman? Di pertanyaan biasanya ibu-ibu di sini ya kalau mengajarkan materi matematika dan IPA itu pakai model pembelajaran apa? Kalau matematika, pas pelajaran matematika kemarin itu saya pas bilangan cacat sampai dengan 1000 itu menggunakan pas materi nilai tempat itu menggunakan tabel ratusan, kemudian puluhan dan satuan itu menggunakan sticky note seperti itu. Nah, adakah kesulitan yang ibu-ibu alami dalam mengantarkan materi IPA maupun matematika? Adakah? Kan tadi ada yang guru kelas ya, mungkin boleh saya share kesulitannya di mana, nanti barangkali ada yang akan sharing. Oh, saya mengajarkan itu pakai ini dan seterusnya. Oh, silakan. Sebut nama dulu, kemudian apa? Nama Bu Widi. Untuk kesulitan yang pertama yakni tentang bahan, alat dan bahan yang kami sediakan baik dari sekolah maupun dari siswa itu terkadang kurang maksimal. Kemudian juga dari siswanya yang dimana kurang begitu aktif gitu kendalanya. Dan yang ketiga dari guru sendiri, terkadang kalau seperti mood tadi yang disampaikan itu berpengaruh juga ketika gurunya semangat besok ada mau project, wah hari ini harus dijelaskan membawa apa gitu. Jadi kesulitannya ada 3 sementara gitu Bu. Jadi memang
banyak hal ya yang membuat pembelajaran itu menjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Itu berarti ya di sini guru memang harus dituntut ya. Satu kali berapa jam ya Pak di SD? 8 JP sehari. 8 JP ya, forsi ya. Tadi bagian dari forsi. Yang keterampilan pemecahan masalah juga bagian dari forsi. Kemudian membelajarkan hal kontekstual baik di matematika maupun di IPA-nya, begitu. Nah, kemudian bagaimana integrasi STEAM dan PJBL dalam pembelajaran, begitu. Nah, jadi untuk sintak PJBL-nya tetap kita masukkan secara urut, gitu ya. Yang ada 6 tadi. Kemudian di STEAM-nya tadi, sebetulnya acak. Tergantung proyek apa yang akan kita susun. Kemudian nanti setelah tadi ada memberikan permasalahan, kemudian siswa merancang solusi ya. Tadi ada engineering ya, tadi engineering tadi apa Ibu? Yang sudah disampaikan Bu Nurli. Merangkai sesuatu ya, merekayasa, membuat ya untuk menciptakan suatu benda yang bermanfaat. Oke, jadi ada project yang akan disusun gitu ya, ada sainsnya, jadi mereka harus membuat hipotesis berhasil atau tidak kira-kira nanti dengan solusi yang ada ya. Kemudian tentunya ada seni yang sebenarnya ini bisa juga tidak dikhususkan ya, tidak secara eksplisit dimasukkan. Kemudian ada matematikanya, ketika di dalamnya ada pengukuran ya, ada mengurutkan dan seterusnya gitu. Ada teknologi, yang tadi teknologi apakah harus berbasis IT? Tidak ya, jadi yang penting bisa mempermudah pekerjaan. Kemudian baru melaksanakan proyek, kemudian presentasi produk dan evaluasi. Kita tangan, kita mas-mas, terus ke depan, terus ke atas, ke kanan lagi, ke kanan kiri, ke atas, ke bawah. Mari kita lakukan. Kalau kau suka yang keras teriak hore, hore. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, peserta sekalian, kita akan lanjutkan dengan praktik yang sederhana, yang barang-barangnya kita bisa temukan dimanapun. Monggo kami akui untuk berkelompok. Ya, kita akan membuat mobil dan kita akan balap mobil siapa yang paling kencang dengan bahan dari botol bekas minuman. Di sini mekaniknya ada gerakan dan tenaga, kemudian pemilihan bahan yang sesuai dengan bentuk bodi yang bahan yang disesuaikan. Kemudian art seninya, bentuk bodi yang estetika mungkin yang bagus dan mungkin ditambah cat-cat jika nanti ada lebih menarik kreatif pada siswa, dikasih bunga-bunga atau warnanya itu. Kemudian untuk matematiknya di sini ada pengiraan kecepatan, kemudian jaraknya, tenaga memutar karetnya itu, kemudian juga geometri pengukurannya. Itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian tentang STEAM oleh Ibu Nukti Fauzia. Kepada Ibu Nukti dipersilakan. Di pengalaman dia pernah mengajar dan anak mengajar di kelas bawah, saya mengajar di kelas 3 ya, 3. Jadi apa yang pertama, inaktif, mesti ada barang-barang yang dipegang. Karena apa? Abstrak. Penyampaian tentang STEAM oleh Ibu Nukti Fauzia. Kepada Ibu Nukti dipersilakan. 2 kurangi negatif 5.
2 kurangi negatif 5. 7. Oh, jadi negatif. Negatifnya yang apa ya? Gimana Us? Negatif ketemu negatif sebenarnya. Oh, negatif ketemu. Jadi anak-anak kalau kurangi depannya ada negatif, jadi begini, jadinya plus gitu. Tapi sesungguhnya matematika tidak semajik itu. Ada penilaian mengimplementasikan proyek-proyek STEM. Jadi mereka menghasilkan inovasi. Jadi fokus STEM adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita bisa berpikir kritis, kreatif, problem solving. Nah, selain itu mereka mau jadi penemu, inventor, ilmuwan, engineer itu apa ya? Insinyur dan ahli matematika. Nah, diantaranya gitu. Jadi di sini ada STEM. STEM itu ada yang pernah mengikuti pelatihan STEM atau STEM? Atau pernah belajar? Nah, kira-kira gini. S-nya itu singkatan dari science atau science, T-nya teknologi atau teknologi, E-nya engineering itu R, engineering atau teknik, A-nya itu art, M-nya itu mathematics. STEM ini pendekatan pembelajaran dari science, teknologi, engineering, art, and mathematics. Sesuaikan dengan kelas Anda. Jadi nanti prakteknya udah nggak mikir lagi saya praktek di kelas yang mana, enggak, kelas Anda aja. Jadi saya kirim dua kan. Satu adalah rencana. Ini sesungguhnya saya ingin membuat MPP atau modul belajar nanti itu kan banyak sekali ya. Dan kita bisa membuat berbagai versi. Nah, karena itu banyak sekali saya membuat ini rencana pembelajaran yang sederhana. Kalau Ustaz Fadlan ingin menambahi dengan pertanyaan pematik, terus kemudian kan kalau modul belajar itu kan pertama ada identitas itu ada sampai ada mata pelajaran apa, alokasi waktu, selain itu juga ada fasenya, kemudian target pesertanya, gitu kan ya. Ini saya ringkas saja. Terus kemudian tujuan itu kan ada CP dulu ya, ada CP, kemudian ada tujuan kan ada tujuan secara umum, ada tujuan harian, begitu ya. Kita di sini. Jadi kalau STEM JBL, standar ada saya teknologi, engineering, art, mathematics. JBL itu kan apa? Project based learning, pembelajaran berbasis project. Ada berapa langkah di sana? Sintaknya masih ingat? Masih ingat? Yang kemarin dengan Mika? Ada? Ini. Jadi model kalau STEM PJBL, modelnya kita sebut modelnya PJBL. Model pembelajarannya PJBL. Katanya ini nanti model pembelajarannya apa? Modelnya apa? PJBL. STEM-nya sebagai apa? Pendekatan. Nah, kalau modelnya PJBL, berarti sintak atau langkah-langkah pembelajaran mengikuti apa? Langkah-langkahnya PJBL. Ada yang sudah punya akunnya di situ? Ada yang belum punya akunnya? Belum? 1, 2. Oke, jadi bedanya sebenarnya gini ya. Ini kan sudah masuk sini belum? Sudah. Ini tanpa kita login, kita bisa diskusi di sini. Kalau saya login nggak apa-apa. Tapi kalau kita login sudah daftar di sini, maka yang lalu-lalu sejarahnya ada di sini dan kita bisa ambil lagi. Saya kemarin ngobrol dengan itu masih ada historinya. Tapi kalau kita tidak login ya hilang aja gitu. Begitu selesai ya hilang aja. Nah, monggo login dulu yang belum login biar ada historinya. Ya, misalnya ini saya diskusi proyek mobil. Ya. Kita bisa ngetik buatkan ini, buatkan itu. Tapi yang paling penting pertama kita adalah kata perintahnya atau prompt. Biasanya, jadi bahkan ada pelatihan cara membuat prompt yang baik, akhirnya bisa baik gitu ya. Kalau kita langsung buatkan atau berikan, maka siapa yang jawab? ChatGPT ya sebagai orang yang tahu aja gitu. Dalam format file, kalau Anda memerintahkan seperti ini, buatkan terus belakangnya ini, nanti keluarannya langsung Word. Jadi nggak usah copy isinya, langsung bentuknya langsung Word.
yang sudah kami kumpulkan. Kalau memang belum puas karena sebelumnya masih ingin menjaga, tidak apa-apa, tapi diunggah dulu ya, biar kami tahu progresnya sampai mana. Sudah dulu, nanti di rumah disempurnakan lagi, diskusi lagi boleh, tapi mohon diunggah dulu supaya kami bisa melihat progresnya. PJBL Perkenalkan, saya Dia Vida, saya perwakilan guru dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon. Jadi perasaan saya setelah mengikuti pelatihan STEM Project Based Learning yang terintegrasi pembelajaran matematika dan IPAS adalah seru, excited, menyenangkan, terutama karena penyampaian dari Ibu ya dan Ibu Ika Chandra itu menyenangkan, seru, mudah dipahami. Jadi STEM sama Project Based Learning ini sangat-sangat membuat kami sebagai guru itu juga rasa ingin tahunya itu tinggi, apalagi nanti kalau diterapkan untuk siswa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekar, saya perwakilan dari MI Muhammadiyah Taraman. Kegiatan hari ini saya mengikuti STEM di SD Birrul Muhammadiyah Birrul Walidain Tanon. Di sini saya belajar tentang sains, matematika, materi, dan praktek. Di sini perasaan saya gembira, menambah banyak teman, menambah banyak pengetahuan, pengalaman. Ini pertama kalinya saya belajar STEM yang dibawakan oleh dosen-dosen dari UMS.